channel 18157 dari S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai perolehan aset tetap di luar negeri menggunakan model revaluasi. Isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing itu adalah transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Selain transaksi ekspor dan impor yang menyebabkan suatu entitas itu berinteraksi dengan mata uang asing, perolehan aset tetap di luar negeri dengan transaksi tersebut juga membutuhkan mata uang asing untuk penyelesaian dalam transaksinya. Saya akan memberikan contoh ilustrasi, misalnya PT Aroma memiliki kantor yang beroperasi di Indonesia dan memutuskan untuk melakukan ekspansi di negara Malaysia. Dengan itu, maka PT Aroma harus memiliki tanah atau bangunan yang terletak di Malaysia. Transaksi itulah yang disebut dengan perolehan aset tetap di luar negeri. Menurut PSA ke-16 revisi 2011 mengenai aset tetap, bahwa suatu aset tetap perlu diukur menggunakan harga pada perolehan pengukuran awal. Kemudian, suatu entitas dapat memilih menggunakan model biaya historis atau model revaluasi untuk mengukur aset tetap untuk periode-periode setelahnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang akan saya bahas mengenai perolehan aset tetap di luar negeri menggunakan model revaluasi. Berdasarkan model revaluasi, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal pelaporan untuk kemudian mengakui adanya surplus revaluasi atas perbedaan antara nilai tercatat dan nilai wajarnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke ilustrasi soal yang akan dibahas. Baiklah, kita masuk ke ilustrasi soal. PT Nusantara membeli sebuah lahan berupa tanah di Malaysia seharga 1 juta ringgit Malaysia pada tanggal 1 Juni 2015. Tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membangun pabrik perusahaan dalam rangka mendukung rencana ekspansi ke luar negeri. Jika PT Nusantara memiliki kebijakan untuk menggunakan model revaluasi untuk mengukur tanah tersebut, maka pencatatan yang dilakukan adalah di sini diketahui informasi kurs ringgit Malaysia atas rupiah tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp3.500 dan tanggal 31 Desember 2015 kurs sebesar Rp3.400. Untuk transaksi pertama, karena PT Nusantara ingin membeli tanah di Malaysia, maka PT Nusantara harus memiliki ringgit Malaysia. Jadi kita akan melakukan pembelian valuta asing yaitu berupa ringgit Malaysia. Kita membutuhkan 1 juta ringgit Malaysia. Untuk tanggal 1 Juni 2015 itu dibutuhkan Rp3.500 untuk 1 juta ringgit Malaysia. Jadi kita kalikan 1 juta ringgit Malaysia dikali Rp3.500. Maka kita membutuhkan 3,5 miliar untuk mendapatkan valuta asing. Kita memperoleh aset berupa valuta asing sebesar 3,5 miliar dan harus mengeluarkan kas yaitu pada kredit sebesar 3,5 miliar. Transaksi yang kedua yaitu melakukan pembelian tanah. Kita akan melakukan pembelian tanah dengan menggunakan valuta asing yang sudah kita miliki tadi sebesar 3,5 miliar. Pada posisi debit kita mendapatkan tanah dan kita harus mengeluarkan valuta asing tadi dan menghapusnya karena akan diberikan untuk melakukan pembelian tanah sebesar 3,5 miliar rupiah. Selanjutnya kita akan melihat pengaruh penggunaan model revaluasi itu terlihat pada periode setelah pengukuran, di mana PT Nusantara akan menggunakan nilai wajar tanah untuk pengukuran per tanggal pelaporan. Bila diketahui bahwa nilai wajar tersebut berdasarkan pengukuran oleh jasa penilai yaitu Malaysia adalah sebesar 1 juta 100 ringgit Malaysia. Di sini mengalami peningkatan yaitu yang sebelumnya harga tanah sebesar 1 juta ringgit Malaysia naik menjadi 1 juta 100 ringgit Malaysia. Maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara itu mencatat jurnal evaluasi, di mana kita akan mencatat kenaikan tanah. Di sini terdapat kenaikan tanah sebesar 100.000 ringgit Malaysia, yang awalnya 1 juta 100 ringgit Malaysia menjadi 1 juta ringgit Malaysia. Jadi terdapat kenaikan tanah sebesar 100.000 ringgit Malaysia akan kita kalikan pada kurs spot pada tanggal 31 Desember 2015. Yaitu sebesar 3.400, maka kita akan mencatat kenaikan tanah sebesar 340 juta dan mencatat surplus revaluasi sebesar 340 juta. Surplus revaluasi ini akan dilaporkan pada bagian penghasilan komprehensif lainnya.
Kemudian kita juga akan mencatat atau mengakui adanya kerugian atas perubahan kurs. Di sini terdapat kerugian atas perubahan kurs sebesar 100 juta rupiah dan penurunan nilai tanah yang akan dikurangkan juga sebesar 100 juta rupiah. Ini diakibatkan oleh menguatnya rupiah yang awalnya pada 1 Juni 2015 itu rupiah sebesar 3.500 menguat sebesar 3.400 rupiah pada 31 Desember 2015. Maka di sini kita akan mengakui adanya kerugian atas perubahan kurs 100 juta rupiah dan nilai tanah mengalami penurunan yaitu dikurangkan 100 juta rupiah. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan saya mengenai transaksi perolehan aset tetap di luar negeri menggunakan model revaluasi. Terima kasih, saya Aisyah Alifia Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.